Sangat beruntung bagi mereka yang mendapatkan buku catatan amalnya istighfar yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahihah hadis tersebut di atas Ustaz, karena saya terlanjur mengamalkan hadis tersebut setiap hari bisa minimal 1000 kali. Hadisnya sahih, sah untuk diamalkan. Hadis itu terdapat dalam riwayat Ibnu Majah juz 2 halaman 1254, nomor hadis 3818. Bunyi lengkapnya an Abdillah ibni Busrin qala, dari Abdullah bin Busr ia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaron katsira. Sungguh beruntung siapa yang mendapati dalam catatan amalnya istighfar yang banyak. Hadis itu sahih dan sah untuk diamalkan. Tidak hanya 1000 kali, 1.000.000 kali juga boleh. Hadisnya itu sah dan itu sejalan dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Coba diingat kembali. Surat Al-Ahzab nomor surat 33 ayat 41 sampai 42. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Ya, ini sejalan Allah perintahkan kepada hambanya yang telah ngaku beriman. Orang yang beriman itu senantiasa berzikir menyebut nama Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya. Itu orang yang beriman. Ciri orang yang beriman itu setiap saat, di waktu pagi, waktu petang, itu senantiasa berzikir, bertasbih kepada Allah. Nah, kita ngaku iman tapi jarang ingat Allah. Karena orang beriman itu identik sekali dengan banyak mengingat Allah. Kalau ada orang yang ngaku beriman kepada Allah tetapi jarang sekali untuk ingat kepada Allah dengan cara berzikir misalnya, imannya dipertanyakan. Karena satu ketetapan Allah kepada hambanya yang beriman itu untuk berzikir, ingat kepada Allah dengan menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Ya, ada lagi. Mohon dijelaskan, apakah ada larangan buang air besar membelakangi kiblat, misalnya menghadap ke timur, karena kloset duduknya kebetulan menghadap ke timur. Jika ada larangan, apakah kloset duduknya harus dibongkar dan dihadapkan ke utara atau ke selatan? Terima kasih atas penjelasannya. Kalau itu buang hajatnya dalam keadaan terbuka, di tempat yang terbuka, memang ada larangan dari Nabi menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Kalau buang hajatnya itu di tempat terbuka. An Abi Ayyub al-Ansari qala, dari Abu Ayyub al-Ansari ia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda,
idza ata ahadukumul ghaita, jika salah seorang dari kalian buang hajat, fala yastaqbilil qiblata, janganlah dia menghadap kiblat, wala yuwalliha dhahrahu, dan jangan pula membelakanginya. Syarriku au gharribu, menghadaplah ke timur atau ke barat. Itu kalau di tempat terbuka. Kiblat itu berada di selatan Madinah. Maka dengan menghadap ke timur atau menghadap ke barat, itu berarti buang hajatnya tidak sedang membelakangi atau menghadap kiblat, karena kiblat berada di selatan Madinah. Namun jika tempatnya tertutup, maka boleh menghadap atau membelakangi kiblat kalau tempat buang hajatnya itu tertutup. Dalam sebuah hadis disebutkan an Abdullah bin Umar qala, dari Abdullah bin Umar ia berkata, irtaqaitu fauqa dhahri baiti Hafsah li ba'di hajati. Pada suatu hari aku pernah naik di atas rumahnya Hafsah untuk satu keperluanku. Fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustadbiral qiblati mustaqbilas Syam. Dan aku melihat Rasulullah buang hajat membelakangi kiblat menghadap ke Syam. Dalam riwayat lain juga disebutkan an Abdullah bin Umar qala laqad dhahartu zata yaumin ala dhahri baitina. Pada satu hari kami pernah naik di atas rumah kami. Fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idan ala labinataini. Dan kami melihat Rasulullah duduk di atas dua batu bata, dalam arti buang hajat, mustaqbila Baitul Maqdis, menghadap Baitul Maqdis. Maka kalau di tempat tertutup itu boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Kalau di tempat terbuka, misal panjenengan sedang naik gunung, terpaksa buang hajat, kan tempat terbuka itu hanya terhalang oleh rumput ilalang, pohon pepohonan, maka tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat. Tapi kalau tempat tertutup itu tidak mengapa. Nah tadi yang panjenengan buat insya Allah sudah tertutup, maka tidak perlu dibongkar. Ya, ada lagi? Ustadz,